Hukum Ekonomi Syariah Kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Apriyani. Perkenalkan, nama saya Rasulina Fitriyah. Di video ini, saya dan teman saya akan membahas 3 kasus yang penyelesaiannya melalui badan arbitrase. Selain penyelesaian sengketa di peradilan umum, juga terdapat penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, yang kita kenal dengan nama arbitrase. Indonesia memiliki lembaga arbitrase yang dikenal dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang disingkat BANI. Untuk dapat menyelesaikan sengketa keperdataan di lembaga BANI, para pihak yang bersengketa sepakat terlebih dahulu secara tertulis. Kasus pertama yang akan kami bahas adalah kasus dari Astro All Asia Network. Pengadilan banding Singapura akhirnya memenangkan PT First Media Tbk dalam sengketa hukum melawan Astro All. Perseteruan antara Astro dengan Lipo Group sudah berlangsung sejak tahun 2008. Keduanya saling menggugat baik di pengadilan Indonesia maupun Singapura. Sengketa di antara mereka muncul setelah perjanjian untuk menyelenggarakan televisi berbayar Astro, yaitu PT Direct Vision atau Astro Nusantara, yang sudah dibina sejak tahun 2005 harus kandas di tahun 2008. Gugatan bermula dari perselisihan terkait kerjasama televisi swasta Astro dengan Lipo Group melalui PT Direct Vision tersebut. Kerjasama ini mewajibkan Lipo Group menanamkan 50% saham mereka di Astro, namun tidak dipenuhi. Menurut keterangan dari kuasa hukum pihak Astro, PT Ayunda Prima Mitra telah gagal dalam menyelesaikan rencana kerjasama antara Astro dan Lipo Group di dalam PT Direct Vision. Sehingga Astro menggunakan haknya dengan mendaftarkan masalah tersebut ke persidangan arbitrase di Singapura yang bernama Singapore International Arbitration Center atau SIEC. Adapun sifat putusan dari arbitrase adalah bersifat final, mempunyai hukum tetap dan mengikat para pihak, namun tidak menutup kemungkinan putusan arbitrase dimungkinkan untuk dibatalkan, tetapi dengan syarat untuk memperhatikan beberapa unsur. Di sini saya akan membahas mengenai proses penyelesaian dari kasus Astro dan Lipo Group, dan perusahaan tersebut memilih untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Singapore International Arbitration Center atau SIAC adalah organisasi arbitrase internasional nirlaba yang berbasis di Singapura yang mengelola arbitrase berdasarkan aturan arbitrase sendiri dan peraturan arbitrase UNCITRAL. Didirikan pada tahun 1991 dan terletak di Maxwell Chambers. Putusan arbitrase yang dimintakan pelaksanaannya di Indonesia adalah Putusan Arbitrase SIAC nomor 62 tahun 2008. Putusan ini dikeluarkan oleh Lembaga Arbitrase SIAC yang berkedudukan di Singapura. Ketika para pihak memilih SIAC sebagai forum penyelesaian sengketa berdasar pasal 17.4 SSA, maka ada beberapa hukum yang berlaku, yaitu yang pertama, hukum Singapura sebagai lex arbitri atau hukum tempat arbitrase berlangsung. Singapura memiliki 2 undang-undang, ada arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Yang kedua, hukum Singapura sebagai substantif law atau hukum yang mengatur mengenai materi perjanjian. Dan yang ketiga, SIAC Rules tahun 2007 sebagai procedural law atau hukum yang mengatur tata cara dalam proses berarbitrase. Berikut ini adalah penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asal SIAC yang diajukan oleh pihak PT Astro.
Adapun yang menjadi alasan Ketua Pengadilan dalam menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional asal SIAC tersebut adalah yang pertama, bahwa substansi putusan arbitrase internasional berdasarkan SIAC telah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan, yaitu telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan. Yang kedua, putusan arbitrase internasional berdasarkan SIAC yang diputus tanggal 7 Mei 2009, ternyata putusan arbitrase internasional tersebut bukan merupakan putusan akhir atau final. Yang ketiga, bahwa sengketa dalam putusan arbitrase SIAC bukanlah sengketa mengenai ruang lingkup hukum perdagangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 butir B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang keempat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memandang perlu untuk menyatakan bahwa putusan arbitrase SIAC tidak dapat dilaksanakan atau non-eksekuatur. Dari artikel ini, Lipo Group mengalami kekalahan dan harus membayar denda terhadap Asro. Tetapi gugatan sengketa bisnis ini belum final atau berakhir, masih ada tahapan berikutnya. Selanjutnya, jadi di antara Asro dan Lipo Group melakukan 3 kali sidang. Sidang yang pertama, Asro mengalami kekalahan. Sidang yang kedua, Asro menang dari Lipo Group. Dan sidang yang ketiga adalah sidang terakhir, Lipo lah yang memenangkannya. Dari hasil akhirnya, pada tahun 2013, perseteruan antara Asro dan Lipo berakhir, dan Lipo Group lah yang memenangkannya. Kasus yang kedua adalah Pertamina versus Karaha Bodes Company. Pada tanggal 28 November 1994, disepakati 2 kontrak. Yang pertama adalah kontrak operasi bersama atau Joint Operation Contract atau JOC. Kontrak ini merupakan kontrak kerjasama antara Karaha Bodes Company dan Pertamina. Kontrak yang kedua adalah kontrak penjualan energi atau ESC. Berdasarkan kontrak ini, PLN setuju untuk membeli tenaga listrik dari Pertamina yang diproduksi, dipasok, dan disediakan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangun oleh KBC atau Karaha Bodes Company. Kemudian pada tahun 1997, timbul krisis moneter dan menimpa Indonesia. International Monetary Fund atau IMF meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau kembali proyek-proyek pembangunan. Pada tanggal 20 September 1997, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 39 tahun 1997. Berdasarkan Kepres tersebut, sebanyak 75 proyek ditunda termasuk proyek Karaha. Selanjutnya pada tanggal 1 November 1997 dikeluarkan keputusan Presiden nomor 47 tahun 1997 yang berisi perintah agar beberapa proyek yang tertunda termasuk proyek Karaha dilanjutkan kembali. Dan pada tanggal 10 Januari 1998 Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1998 dikeluarkan. Keputusan ini membatalkan keputusan Presiden sebelumnya dan mengonfirmasi penundaan proyek Karaha. Pertamina telah menyetujui untuk membantu Karaha dalam usaha melanjutkan kembali proyek ini. Akan tetapi, ternyata 2 minggu setelah diajukan permohonan oleh Pertamina, pihak Karaha telah menyatakan berlakunya klausula atau force majeure dan telah menghentikan pelaksanaan kontrak yang bersangkutan. Pada tanggal 30 April 1998, Karaha telah memberitahukan kepada Pertamina dan PLN bahwa mereka akan mengajukan suatu klaim kepada arbitrase berdasarkan JOC dan ESC. Karaha mengajukan klaim kepada arbitrase Jenewa, Swiss. Karaha mengatakan bahwa tergugat melanggar kewajiban mereka membayar menurut JOC dan ESC dengan cara antara lain mencegah Karaha untuk menyelesaikan pembangunan unit-unit pembangkit tenaga listrik
secara keseluruhan dengan kapasitas 400 MW. Karaha menyatakan, tergugat berdasarkan GOC dan ISC telah menyetujui menanggung resiko tindakan pemerintah dan oleh sebab itu, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998 bukanlah merupakan alasan untuk tidak memenuhi kontrak. Adapun Karaha menuntut ganti rugi akibat pelanggaran kontrak, yaitu kerugian yang termasuk dalam pembayaran atas kerugian sebesar 96 juta US dollar. Kemudian, kompensasi akibat kehilangan keuntungan sebesar 512.500.000 US dollar. Selanjutnya, sebagai alternatif ganti rugi untuk keuntungan diperhitungkan jumlah pembayaran yang harus diterima adalah 437 juta dolar US. Perseteruan mengenai sengketa bisnis antara Karaha Bodas Company dengan PT Pertamina dan PLN, perusahaan tersebut menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase. Para pihak dalam sengketa, yang pertama ada penggugat yaitu Karaha Bodas Company. KBC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan bergerak berdasarkan hukum kepulauan. Dan yang kedua ada tergugat. Tergugat yang pertama yaitu PT Pertamina. PT Pertamina adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina dan dimiliki oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Dan tergugat yang kedua yaitu PT PLN. PT PLN adalah suatu perusahaan negara yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 adalah perusahaan yang mengusahakan penyediaan listrik kepada masyarakat umum di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 30 Januari 2004, KBC meminta Pengadilan New York untuk menahan aset Pertamina dan Pemerintahan Republik Indonesia yang besarnya hingga 1.044 miliar dolar USA. Adapun permintaan tersebut ditolak dan hakim menetapkan agar Bank of America dan Bank of New York melepaskan kembali dana sebesar 350 juta US kepada Pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian, Arbitrase Internasional di tahun 2000 telah mengabulkan gugatan KBC dengan menghukum Pertamina membayar ganti rugi sebesar 261 juta US, 111 juta US untuk kerugian pengeluaran, dan 150 juta US untuk kerugian keuntungan, ditambah bunga 4% per tahun sejak tanggal 1 Januari 2001. Indonesia telah meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 ditetapkan bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat ditolak karena bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam kasus sengketa ini, Pertamina dianggap telah melakukan wan prestasi dan dihukum membayar ganti rugi. Argumen Pertamina bahwa Pertamina bukan tidak ingin melaksanakan kewajiban atau prestasinya dalam proyek tersebut, melainkan diakibatkan oleh keputusan Presiden yang menangguhkan proyek tersebut akibat krisis ekonomi. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998 tidak diterima oleh Majelis Arbitrase Jenewa. Kemudian dalam kasus ini ternyata diketahui bahwa aset PT Pertamina ada di negara Amerika, Hong Kong, dan Singapura. Di negara-negara tersebutlah diajukan permohonan eksekusi terhadap putusan arbitrase dan putusan pengadilan di Indonesia tidak akan menjangkau jurisdiksi. Jurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kemudian, sehari setelah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak KBC akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
berkaitan dengan kekalahan mereka dari PT Pertamina di Pengadilan Jakarta Pusat karena menganggap keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dan pihak KBC juga menilai keputusan tersebut meremehkan dasar hukum perdagangan internasional. Maksud dari kasasi lebih tepat diartikan naik banding. Tidak puas dengan vonis dari pengadilan negeri, bisa mengajukan kasasi ke pengadilan tinggi. Bila masih tidak puas dengan vonis dari pengadilan tinggi, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agunglah sebagai badan terakhir untuk memperoleh keadilan. Dan pada akhirnya, Karaha Bodas Company yang memenangkannya, dan Pertamina harus mengalami kekalahannya melawan Karaha Bodas Company. PT Geodipa Energi diajukan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia terhadap PT Bumigas Energi pada Selasa kemarin. Kasus terakhir yaitu dari Geodipa Energi dengan Bumigas. Kasus ini berawal ketika Geodipa Energi berkontrak dengan Bumigas untuk mengembangkan PLTP Dieng di Jawa Tengah dan Patuha di Jawa Barat. Sesuai nomor KTR 001-GDE-11-2005 pada 1 Februari 2005. Namun, karena Bumigas gagal melakukan kewajiban kontrak, maka pelaksanaan proyek Dieng dan Patuha tersebut terbengkalai. Karena itu, Geodipa Energi meminta pembatalan perjanjian kepada BANI pada 26 November 2007. Permohonan tersebut dikabulkan, BANI kemudian mengeluarkan putusan pembatalan kontrak. Permasalahan antara PT Geodipa Energi dengan PT Bumigas Energi yang telah berlangsung 6 tahun telah menghambat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Pihak yang bersangkutan memilih penyelesaian kasusnya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Selanjutnya, PT Geodipa Energi meminta pembatalan perjanjian kepada BANI pada tanggal 26 November 2007. Permohonan tersebut dikabulkan. Badan Arbitrase Nasional Indonesia kemudian mengeluarkan putusan pembatalan kontrak. Atas putusan BANI di atas, Bumigas mengajukan permohonan pertama pembatalan putusan BANI pada tanggal 12 September 2008, namun ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung dan putusan peninjauan kembali. Terhitung sejak dikeluarkannya putusan MA pada 25 Mei 2010 tersebut, dan bahkan sejak adanya putusan BANI tahun 2007, Geodipa Energi tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Bumigas karena pembatalan perjanjian tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Arigato gozaimasu.